Otoritarianisme dan pembunuhan demokrasi oleh Fadlizon akibat tagar Fadlizon jubir bokep, ditulis oleh Eko Wibowo di silver.com. Diberitakan oleh national.sindonews.com pada Rabu 6 Januari 2021 sore. Hashtag Fadlizon jubir bokep trending di Twitter. Hashtag Fadlizon jubir bokep diketahui telah dicuit oleh 5.912 mereka para pengguna media sosial itu. Kebanyakan pencuit menyindir aktivitas akun resmi Twitter Fadlizon yang ternyata menyukai salah satu postingan bermuatan pornografi. Fadlizon bereaksi, mengambil tindakan yang menurutnya tepat, terarah, dan terukur. Ia begitu melihat minat terhadap hashtag itu ternyata tinggi. Tindakan yang menurut Bung Fadli tepat, terarah, dan terukur itu tak lain dan tak bukan adalah blokir. Betul, sejumlah akun netizen mulai menjadi korban operasi blokir yang dilakukan oleh Fadlizon. Atas tindakan itu, netizen pun mempertanyakan dan menganggap apa yang dilakukan Fadlizon adalah satu bentuk tindakan anti-kritik. Sebuah perbuatan yang anti-demokrasi dan bersifat kesewenang-wenangan. Betul, sebagai wakil rakyat ternyata Fadlizon sudah mempertontonkan tindakan yang hanya berdasarkan asas kekuasaan sepihak saja. Sebuah tindakan pemblokiran akun tanpa proses klarifikasi adalah wujud nyata praktik otoritarianisme. Sikap itu juga menunjukkan sebuah tindakan pembunuhan terhadap demokrasi dan penyelewengan hak. Tindakan tersebut nyata mencerminkan sikap otoriter yang justru dimiliki seorang Fadlizon. Padahal sudah tak terhitung bagaimana dia seringkali melontarkan tuduhan otoriter pada pemerintah yang sembarangan dengannya. Fadlizon juga sudah memperlihatkan ketidakpahamannya akan batas-batas sikap berkuasa. Mentang-mentang itu adalah akun pribadinya, semena-mena dia tidak mau ada yang tidak setuju dengannya. Dia tidak memberikan ruang yang semestinya bagi yang berseberangan dengannya. Fadlizon memang telah sewenang-wenang, yang juga tidak terlewatkan. Melalui sikap Fadlizon ini, membuktikan juga siapa sebenarnya yang akan membunuh demokrasi, mempertontonkan siapa sebenarnya yang telah meminggirkan hak orang lain untuk bebas menyatakan suatu pendapat. Fadlizon juga telah tidak paham bagaimana seharusnya menggunakan suatu hak demi menuruti haknya semata. Fadlizon telah membatasi hak orang lain. Kemudian dengan pemblokiran akun yang dilakukan oleh Fadlizon itu adalah satu tindakan yang kian menyempurnakan praktik buruk bermedia sosial di Indonesia. Pasalnya, media sosial yang begitu terbuka tentu mempunyai konsekuensi datangnya berbagai perbedaan pandangan, juga berbagai cara yang begitu beragam dalam menyampaikan perbedaan pandangannya tersebut. Fadlizon sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR sudah semestinya sadar penuh akan hal itu. Harus paham dan penuh makluman atas segala efek yang hadir akibat aktivitas di media sosialnya. Kemudian langkah Fadlizon itu jelas akan menjadi presiden buruk dalam praktik interaksi di media sosial. Hal tersebut disebabkan karena apa yang dilakukan Fadlizon yang memblokir akun-akun itu hanya berbekal kekuasaan tanpa proses klarifikasi dan tanpa proses diskusi. Bukan tidak mungkin apa yang dilakukan Fadlizon ke depan bisa menimpa akun dan pihak lain ketika berbeda pandangan dengan Bung Fadli ini. Fadlizon bisa saja seenaknya memblokir dan memutuskan hubungan dengan pihak lain tanpa kesempatan untuk mendebat atau membela diri sebelumnya. Atas tindakan Fadlizon itu tentu menjadi kabar pembuka tahun yang sangat memprihatinkan. Sebuah nilai yang tidak elok dari wakil rakyat yang terpilih secara demokratis, yang justru melakukan tindakan yang menunjukkan manifestasi dari otoritarianisme dan mengabaikan kebebasan di media sosial kita yang menjamin hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Indonesia dengan dunia media sosialnya jelas tidak butuh orang dengan tindakan seperti seorang Fadlizon. Indonesia jelas butuh orang yang ketika bermedia sosial memberi kebebasan kepada orang lain untuk berbeda dengannya, memberi ruang kepada pengguna media sosial yang lain untuk mempertanyakan dan mendiskusikan antar setiap perbedaan yang timbul. Sebagai penutup, tindakan Fadlizon memblokir akun yang tidak segaris dengannya itu menunjukkan bagaimana Fadlizon tidak berimbang dalam bersikap, tidak adil.
Bung Fadly mendapat kebebasan penuh untuk like pada postingan apapun, termasuk yang berkonten week-week. Kemudian, setelah diketahui like pada postingan week-week, belum tentu juga akun Bung Fadly diblokir oleh koleganya, semisal anggota PA212, alumni ex-FPI, maupun teman separtainya. Wassalam. Akun resmi Fadlizon kepergok like video porno. Karma, aib terbongkar. Ditulis oleh Nina Nur di siword.com. Fadlizon memang terkenal sebagai jagonya nyinyir, terutama kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan nyinyiran Fadlizon beberapa kali sangat kurang ajar, yakni waktu menyinyiri Presiden Jokowi yang mengawinkan anak-anaknya dan menyebarkan lagu potong bebek angsa yang diganti liriknya, sehingga mengandung tuduhan PKI terhadap Presiden Jokowi. Selain itu, nyinyirannya ya memang kurang ajar, termasuk ketika dia mengendorse hoax penganiayaan Ratna Sarumpait. Sudah beberapa kali juga Fadlizon dipolisikan. Namun sampai sekarang kok belum ada kelanjutannya ya? Malah yang ada, Fadlizon mendapat bintang penghargaan dari Presiden Jokowi. Entahlah, mungkin ini sebuah langkah catur. Bisa jadi, mungkin kesini Fadlizon makin menjadi-jadi. Makin kesini, Fadlizon makin menjadi-jadi. Dia membela Rizik Syihab, mendatangi Rizik di Petamburan, padahal seharusnya Rizik sedang menjalani aturan karantina 14 hari. Artinya, Fadlizon dengan sengaja mendukung Rizik melanggar aturan. Wakil rakyat kok gitu? Belum lagi berbagai pembelaan Fadlizon terhadap FPI. Dan yang terakhir adalah nyinyirannya terhadap belusukan yang dilakukan oleh Mensas Risma. Orang kerja bener kok malah dinyinyiri? Ya itulah Fadlizon. Serba kebalik. Kenapa orang ini terus saja dibiarkan nyinyir, menuduh seenak udelnya, padahal partainya sendiri sudah bergabung dengan pemerintah, bukan lagi sebagai oposisi. Mungkin ini maksud langkah catur tersebut, membiarkan Fadlizon makin tertimbun oleh nyinyirannya sendiri, sampai publik pun gemas bukan kepalang. Dan sampai pada titik ketika dia terpeleset sendiri. Hari ini, Fadlizon kena batunya. Akun resminya di Twitter kepergok melakukan hal tak berakhlak. Memang di semua partai ada saja kadernya yang tak berakhlak. Misalnya melakukan tindakan korupsi. Hampir semua partai ada. Namun hanya PKS yang korupsinya pakai istilah terkait Al-Quran. Dan Demokrat yang bikin video anti korupsi disusul kader dan petinggi partainya ketahuan korupsi rame-rame. Gerindra, partainya Fadlizon, juga baru saja kena imbas kasus korupsi oleh kadernya yang jadi menteri. Poin saya, tindak pidana korupsi memang salah. Namun jadi kelakuan tak berakhlak yang common alias biasa terjadi. Kehebohannya ternyata bisa dikalahkan dengan apa yang terjadi pada akun Twitter resmi Fadlizon hari ini. Siang ini para netizen heboh karena tersebar screenshot maupun video rekaman layar yang mengungkap bahwa akun resmi Fadlizon melike sebuah cuitan berisi video porno. Kehebohan ini dimulai sekitar jam 12 tadi siang hingga sekarang. Salah satu netizen yang mengungkapkannya adalah akun @yusuf_dumdum. Cuitannya, saya taruh di bagian akhir tulisan ini ya. Cuitan ini saya pilih karena yang paling aman gambarnya. Kalau yang lain, bahkan ada yang dalam bentuk video hingga merekam juga video porno yang di-like Fadlizon. Tidak hanya itu, reaksi netizen diekspresikan dengan lahirnya tagar Fadlizon jubir bokep. Para netizen menyebut Fadlizon sebagai jubir atau juru bicara FPI terkait banyaknya pembelaan Fadlizon terhadap FPI dan Rizik Syihab. Yang dia bela, ngakunya para pemilik kunci sorga yang alim dan tak pernah berbuat salah. Mereka juga katanya sedang melakukan revolusi akhlak. Kelakuan Fadlizon di media sosial malah bertolak belakang dengan revolusi akhlak. Fadlizon kena batunya dong. Oh, tentu saja. Tagar Fadlizon jubir bokep masih merajai trending topik Indonesia di nomor 1. Itu yang saya bikin gambar tulisan ini. Saya ambil pada jam 15:48 menit. Sementara sekarang pada pukul 17:09, tagar itu masih nongkrong di urutan 1 dengan jumlah cuitan mencapai 4.700 lebih. Fadlizon terdiam tak berkutik. Padahal soal ini sudah masuk berita media. Misalnya di bawah ini dari suara.com dan pikiranrakyat.com. Baik di media maupun di akun Twitter Fadlizon, belum ada tanggapan atau pernyataan resmi sama sekali. Fadlizon termakan senjata utamanya sendiri.
Kita tahulah siapa anggota DPR RI yang lebih rajin mengupdate nyinyirannya di medsos ketimbang ngurusin rakyat. Yang dia bela ya teman-temannya sendiri, seperti Ratna Sarumpait, Ahmad Dhani, Rizik, dan FPI. Dimana Fadlizon ketika FPI seenaknya sweeping warung-warung, dimana Fadlizon ketika rakyat kecil kena hukuman yang tidak adil, dimana Fadlizon ketika pendirian gereja diprotes, dan umat yang mau beribadah jadi tidak punya tempat. Hari ini Fadlizon langsung nyungsep. Kalian ini bagaimana sih? Kemarin bilang Fadlizon jubir FPI, sekarang bilang tagar Fadlizon jubir bokep. Masa kalian samakan FPI dengan bokep? Oh iya, sama-sama terlarang. Maaf, kalian benar. Tulis akun @ch_chotimah. Sama-sama belusukan, cuma beda tempat saja. Tulis akun Piklesko. Dulu jubir Petamburan, habis itu pindah jadi jubir FPI. Pas FPI sudah dibubarin dan dilarang, si kawan malah beralih fungsi jadi jubir bokep. Nasib mulah om, @Fadlizon. Tulis akun @seruanhl. Para netizen sudah tidak segan untuk men-tag akun Fadlizon dalam cuitan mereka. Artinya, Fadlizon bisa langsung membaca cuitan tersebut. Rugi rakyat bayar Pak Fadlizon, jangan sampai beli pulsa dipakai juga nge-like gituan. Ikut dianggarkan pula. Tulis akun Muanas Alaidit, seorang pengacara kondang yang juga politisi PSI. Bahkan seorang netizen dengan akun @raikris_na langsung menagih respon Fadlizon. Respon bang, tulis Rai Krisna. Dengan 5 emotikon tertawa sambil langsung mengarahkan cuitannya ke akun @Fadlizon. Seakan Fadlizon sudah tidak pantas lagi dipanggil dengan embel-embel anggota dewan yang terhormat. Hari ini